Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda di Oktavilana BP 19101155310323 dari kelas Manajemen 8 Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, di sini Ananda akan membacakan materi kelompok kami dari kelompok 10, yaitu tentang rekrutmen dan seleksi karyawan. Rekrutmen adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan karyawan melalui berbagai tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja dan menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja. Penarikan karyawan bertujuan untuk menyediakan karyawan yang cukup agar manajemen dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan di perusahaan. Jadi rekrutmen merupakan salah satu bentuk dari perencanaan manajemen sumber daya manusia setelah suatu perusahaan mempunyai gambaran tentang hasil analisa pekerjaan dan rancangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari perusahaan. Maka, tugas manajer yang selanjutnya adalah untuk mencari tenaga kerja yang cocok dan untuk mengisi jabatan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Adapun prinsip-prinsip rekrutmen yang pertama yaitu mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Dan yang ketiga, biaya yang diperlukan harus diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, harus flexibility. Dan yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Dan dalam proses rekrutmen ini, manajemen sumber daya manusia mulai menerima surat-surat lamaran dari pelamar dan harus menentukan siapa saja pelamar yang sesuai dan akan melanjutkan proses tersebut ke jenjang selanjutnya, dan terkadang tidak terlepas dari human error. Dan adapun alternatif tindakan selain rekrutmen yaitu untuk melaksanakan rekrutmen perlu dipertimbangkan berbagai alternatif tindakan sebagai berikut. Yang pertama, alih daya atau outsourcing, menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara internal. Yang kedua, karyawan tidak tetap atau contingent workers, karyawan yang paruh waktu, karyawan yang sementara, atau kontraktor independen. Yang ketiga, organisasi pemberi kerja profesional atau perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan lainnya. Yang keempat yaitu kerja lembur atau overtime. Alternatif untuk menyatakan fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Perusahaan bisa menghindari biaya-biaya rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Sedangkan para karyawan memperoleh peningkatan pendapatan selama periode kerja lembur atau overtime tersebut. Baiklah, cukup sekian yang dapat Ananda sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Cinta Menasah, BP 19101155310178. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang outsourcing. Outsourcing yaitu bisa kita artikan sebagai menggunakan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Saat merekrut outsource, perusahaan bisa bekerja sama dengan perusahaan outsource. Perusahaan outsource sendiri merupakan perusahaan yang menyelesaikan jasa dan menyatukan tenaga kerja dengan keahlian tertentu ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem kerja outsourcing. Sistem kerja outsourcing bisa kita definisikan, dan aturan pekerjaan outsourcing sebenarnya tidak disebabkan secara spesifik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, pasal 64 menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau menyediakan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan karyawan outsourcing dilakukan untuk perusahaan outsource. Karyawan outsourcing bekerja melalui sistem kontrak yang dibagi menjadi dua menurut undang-undang, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu
atau bisa disingkat dengan PPWT, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau bisa kita singkat dengan PKWTT. Intinya, karyawan outsourcing hanya bisa direkrut untuk mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan inti perusahaan penggunaan jasa. Beberapa contoh pekerjaan yang bisa dilakukan oleh karyawan outsourcing meliputi penjaga kebersihan, keamanan, penyedia makanan atau catering, petugas call center, pekerjaan di pabrik, kurir atau supir, hingga petugas manajemen fasilitas atau fasilitas manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang staffing, rekrutmen dan seleksi karyawan. Selanjutnya ada alur atau proses ketika HR membuka lowongan kerja. Yang pertama, ada mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi. Yang kedua, ada merencanakan proses rekrutmen. Yang ketiga, mempublikasi lowongan pekerjaan. Yang keempat, meninjau lamaran yang telah masuk. Yang kelima, menyeleksi CV. Yang keenam, HRD interview. Yang ketujuh, user interview. Yang kedelapan, psikotest. Yang kesembilan, penawaran gaji. Yang kesepuluh, MCU. Dan yang terakhir, ada menandatangani kontrak kerja. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Dipa Paradita, BP 19101155310175. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi. Sebelum membuka lowongan, pihak perusahaan biasanya akan melakukan proses rekrutmen ini terlebih dahulu. Posisi yang diidentifikasi biasanya adalah posisi baru yang masih lowong, atau posisi lama yang sudah ditinggalkan karyawan sebelumnya. Proses rekrutmen ini sendiri dilakukan agar perusahaan mengetahui apa saja kebutuhan posisi tersebut, seperti spesifikasi karyawan yang akan mengisi posisi tersebut, atau berupa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Langkah ini dilakukan setelah perusahaan selesai melakukan langkah sebelumnya. Perencanaan proses rekrutmen sendiri mencakup beberapa hal, yaitu bagaimana dan lewat apa lowongan dipublikasikan, siapa saja yang akan meninjau keseluruhan proses rekrutmen, siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses wawancara kandidat. Kesemuaan perencanaan tersebut nantinya akan dibicarakan dan disusun oleh pihak RD perusahaan bersama dengan pimpinan divisi yang sedang membutuhkan karyawan. Yang ketiga, mempublikasi lowongan pekerjaan. Setelah perencanaan selesai, pihak perusahaan akan langsung mempublikasikan lowongan pekerjaan di tempat kerja mereka. Biasanya, perusahaan akan mempublikasikan lowongan tersebut lewat media cetak, khususnya koran. Namun, di era digital saat ini, sebagian besar perusahaan mulai mempublikasikan lowongan kerja secara daring lewat beberapa langkah, yaitu melalui situs resmi mereka, melalui situs lowongan kerja, lewat LinkedIn atau media sosial perusahaan seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Yang keempat, meninjau lamaran yang telah masuk. Kemudahan dalam melamar akan membuat perusahaan lebih mudah menerima lamaran yang masuk. Dengan begitu, perusahaan pun lebih mudah dalam melakukan proses rekrutmen selanjutnya, yakni meninjau lamaran-lamaran sendiri biasanya akan ditinjau dan disaring oleh pihak HRD. Pihak HRD akan menyaring lamaran berdasarkan syarat dan spesifikasi yang mereka tuliskan dalam lowongan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Yang kelima, menyeleksi CV. Menyeleksi CV yang masuk dari email, pos, atau yang berada di meja HRD. Biasanya menyeleksi CV dilakukan HRD pada jam 9-10 pagi dan 3-4 sore pada jam lowongan bagi HRD. Posisi marketing, kualifikasi, memiliki pengalaman di bidang sales, punya skill lobby. Jika cocok, dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang keenam, HRD interview. Proses di mana menggali skill atau kepribadian dengan melakukan interview dan juga mencocokkan hasil interview dengan CV. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Arinisa Lubis dengan nomor BP 19101155310167. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang ketujuh, user interview.
tahap di mana proses interview dilakukan oleh user yang akan menggunakan kamu ketika bekerja. User akan melihatkan kecocokan dari diri kamu dan dia. Yang kedelapan, psikotes. Psikotes ada dua, yaitu yang pertama, psikotes seleksi. Dilakukan di awal ketika screening sudah dilakukan. Dan yang kedua, psikotes profiling. Proses setelah interview untuk mengetahui kepribadian secara utuh. Yang kesembilan, penawaran gaji. Terbagi dua, yaitu konvensional, yaitu dengan cara dipanggil dan membicarakan gaji 4 mata. Modern, yaitu dengan cara via telepon atau email sesuai yang ditawarkan perusahaan. Yang ke-10, MCU. MCU merupakan tes kesehatan. Yang ke-11, menandatangani kontrak kerja, yaitu proses menandatanganan kontrak kerja dan aturan-aturan serta hak tanggung jawab karyawan dengan menggunakan materai. Selanjutnya yaitu 5 karakter karyawan yang harus direkrut. Yang pertama, cepat beradaptasi. Yang kedua, memiliki passion. Dan yang ketiga, karakter positif. Yang keempat, result orient. Dan yang kelima, berkomitmen. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.